Nah, selamat malam. Nah, kami perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Alessandra Natasha, saya Raka Novian, Nicola Firmani, dan juga Aan Afrianto. Nah, eh, untuk 4 materi KB ini diantaranya ada 4 pilar holistic marketing, yang kedua analisa SWOT, dan yang ketiga penggalian data konsumen, serta yang keempat core value and value proposition of your brand. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Karena untuk malam ini Alexandra Natasha berhalangan hadir, maka kami akan membacakan presentasi PPT dan juga menjelaskannya satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yakni 4 pilar holistic marketing akan dijelaskan oleh Aan Afrianto. Silakan. Ya, di sini pilar holistik kita ada 4. Yang pertama, relationship marketing, integrate marketing, internal marketing, dengan performa marketing. Untuk yang pertama, relationship marketing itu kebutuhan dan perilaku pelanggan, strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Itu ada memperoleh pelanggan baru dengan mempromosikan produk atau jasa dalam hal inovasi. Yang kedua, meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan yang sudah ada dengan mendorong terciptanya pesaing. Aktivitas yang dilakukan itu yang pertama itu follow up. Follow up pertama yaitu melakukan pendekatan melalui telepon terhadap pelanggan yang akan melakukan pembelian pada showroom. Apabila terjadi pembelian mobil, maka 3 hari setelah pengiriman mobil, pelanggan akan dihubungi melalui telepon oleh Auto 2000 TSO Kertajaya untuk menanyakan dan memastikan kembali apakah mobil telah sampai kepada pelanggan dan dengan kondisi baik. Yang kedua itu follow up 2, yaitu meningkatkan pelanggan untuk melakukan servis perawatan pertama yang dilakukan satu bulan setelah mobil dikirim kepada pelanggan atau mobil telah mencapai 1000 km. Dengan kegiatan tersebut akan melakukan hingga servis berkala 5000 km, 10.000 km dengan 2000 km. Follow up 3 yaitu kegiatannya dilakukan melalui telepon kepada pelanggan yang telah melakukan servis mobil pada Auto 2000 TSO Kertajaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah diservis 3 hari yang lalu telah kembali dalam kondisi yang baik. Apabila masih terdapat masalah pada kendaraan, maka pelanggan dapat kembali ke bengkel untuk perbaikan ulang. Yang kedua itu integrate marketing, yaitu sebuah proses membentuknya kepercayaan antara brand dengan para pelanggan melalui berbagai macam seluruh pemasaran. Untuk produknya, Toyota merupakan sebuah merek otomotif terkenal di dunia dengan produk-produk otomotif yang berkualitas tinggi. Contohnya Toyota Kijang, Innova, Avanza, Fortuner, Rush, Agri, Kermi, Vios, Alphard, dan Hiace. Untuk harganya sendiri, dari produk Toyota merupakan harga yang murah di antara pesaingnya. Desain di samping servis yang ditawarkan sangat mudah para pelanggannya. Spare part pun sangat mudah didapatkan. Untuk tempat penjualan di Toyota itu sendiri sudah membuka cabang showroom di seluruh Indonesia. Namun karena kondisi COVID, pembatasan interaksi langsung dengan konsumen, maka ditiadakan virtual showroom. Untuk promosinya itu menggunakan media cetak, televisi, dan radio. Menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram, website pada berbagai aplikasi seperti M-Toyota, dan juga virtual assistant atau Toyota Carbot. Untuk berhubung pandemi COVID-19, maka alternatifnya dengan mengadakan virtual showroom melalui aplikasi Zoom atau channel YouTube Live untuk mengenalkan produk ke konsumen. Yang terakhir itu Toyota Gazoo Racing menjadi sponsor utama games esport WRC.
internal marketingnya itu penanaman konsep, teori, dan praktek pemasaran terhadap karyawan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik. Yang kedua, struktur organisasi Toyota adalah struktur organisasi matriks di mana karyawan dibagi-bagi dan menjadi bertanggung jawab di departemen tertentu, seperti ada departemen yang menangani desain mobil, produk mobil, dan penjualan mobil itu sendiri, sehingga komunikasi teratur dan koordinasi yang baik dalam menyesuaikan konflik dan merespon pasar, sehingga Toyota mampu menjadi perusahaan yang besar, kuat, dan mampu memimpin dan dalam persaingan otomotif dunia. Yang terakhir, Toyota selalu menerapkan layanan yang ramah, cepat, dan akurat dalam segala proses servis demi memuaskan para pelanggan. Yang ketiga, perform marketing merupakan upaya untuk membentuk serta meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Toyota Foundation. Toyota Foundation itu yayasan pemberian hibah yang didirikan pada tahun 1974 oleh Toyota Motor Corporation. Yayasan memandang peristiwa dari perspektif global karena kerja untuk mendukung kegiatan yang membawa manfaat jangka panjang yang luas bagi masyarakat. Yang kedua, bulan ini Toyota Foundation kembali mengumumkan program hibah yang ditunjuk ke sejumlah negara, yaitu yang meliputi ASEAN dan Asia Timur. Skemanya melalui International Grade Program 2020. Yayasan Toyota dan Astrad YTA. Pencapaian pada tahun 2007, beasiswa reguler 2.925 itu dari SD, SMP, SMA, dan 549 Politek dan S1. Untuk 10 bantuan biaya penelitian atau disertai S2 dan S3 atau S3. Yang ketiga, 2 bantuan biaya kegiatan ilmiah mahasiswa Poltek atau S1 serta sosial budaya industri ke 8 SMK, yakni SMK TMIN Kuningan, SMK Arya Sastia Parti Keraja, SMK PN 2 Purworejo, SMK Tunas Harapan Pati, SMK Mumbung Rembang, dan lain-lain. Terus yang keempat, bantuan alat peragam pendidikan 1 unit EKNI 1 TR Innova SMK IT Baniasin Sukabumi. 300 bantuan buku teknik otomatis dan 20 set Wolfcraft card kepada sekolah menengah kejuruan teknik. PT Toyota Astra Motor seluruhkan bantuan untuk masyarakat terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang. Total bantuan dana itu sekitar 223 juta. Terima kasih. Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang Anissa SWOT yang akan dijelaskan pertama oleh Nicola. Sebentar, akan muncul screen-nya sebentar.
Nah, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicola. Baik. Untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan analisa SWOT Toyota. Bisa di next. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Yang pertama kita mulai dengan strength. Strength Toyota yaitu yang pertama efektivitas dalam saluran distribusi. Yang kedua keberhasilan dari pengembangan produk. Yang ketiga penerapan teknologi. Yang keempat efektivitas kegiatan promosi. Yang kelima sumber daya manusia. Yang keenam aset yang dimiliki untuk biaya operasi dan investasi. Yang ketujuh penggunaan kandungan lokal sampai 75%. Ya, yang pertama itu efektivitas saluran distribusi yang dimaksud yaitu keefektifan perusahaan Toyota dalam mendistribusikan produk-produknya ke segala kalangan yang sangat tepat yang bisa mengangkat produk tersebut. Yang kedua, keberhasilan dari pengembangan produk yaitu Toyota selalu mempunyai inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan produk-produknya dari berbagai kalangan yang membuat namanya tidak pernah redup di seluruh negara khususnya di Asia. Yang ketiga, penerapan teknologi. Toyota selalu menerapkan teknologi terbaru di setiap brand-brandnya. Yang terbaru contohnya ada Alphard yang terbaru dan lain-lain. Kemudian yang keempat, efektivitas kegiatan promosi. Toyota tidak pernah lelah dalam mempromosikan produknya di seluruh negeri maupun di semua media yang ada. Karena Toyota selalu gencar melakukan promosi baik di kancah daerah maupun internasional. Yang kelima ada sumber daya manusia. Toyota tidak pernah kekurangan sumber daya manusia di berbagai departemennya, yang itu menjadi kekuatan bagi brand tersebut. Yang keenam, aset yang dimiliki untuk biaya operasi dan investasi. Aset yang dimiliki untuk biaya operasi dan investasi itu bukan rahasia umum lagi bahwa Toyota merupakan perusahaan yang besar yang dapat mengelola biaya operasi dan investasi yang dimiliki. Kemudian penggunaan kandungan lokal sampai 75% ini yang dimaksudkan adalah kandungan lokal yaitu menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian kelemahan masa depan karyawan. Di samping tadi yang saya sampaikan di kekuatan, memang Toyota memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Akan tetapi eh, terlalu banyak karyawan menyebabkan Toyota harus mengurangi karyawan tersebut karena menyesuaikan kebutuhan mereka dan harus merelakan karyawan yang dianggap kurang sesuai dengan kriteria mereka. Yang kedua, fasilitas manufaktur. Toyota mempunyai fasilitas manufaktur yang kurang memadai. Kemudian yang ketiga, posisi global. Toyota memang memiliki pasar yang cukup tinggi di kawasan Asia, bahkan bisa dikatakan bahwa Toyota menguasai untuk pasar Asia. Akan tetapi untuk global, Toyota masih kalah saing dengan produk-produk yang lainnya. Produk lainnya contohnya seperti produk luar negeri yang dari Amerika, karena warga Amerika sendiri lebih bangga menggunakan produknya sendiri. Seperti negara lain juga yang memproduksi mobil sendiri, mereka lebih senang menggunakan produk mereka sendiri ketimbangkan produk impor. Kemudian yang keempat ada pengembangan merek dalam negeri. Untuk pengembangan merek dalam negeri, eh, Toyota masih kurang memperhatikan pasar di negara mereka sendiri yaitu Jepang, karena mereka lebih mementingkan konsumen yang internasional daripada negara sendiri. Karena di Jepang sudah terlalu banyak pesaingnya sendiri yaitu ada Nissan, ada Daihatsu dan lain-lain. Kemudian informasi pasar. Toyota memiliki informasi pasar yang sangat lemah karena mereka masih kurangnya informasi mengenai pasar-pasar yang harus mereka tuju, seperti golongan mana yang harus mereka tuju, dan mereka memiliki kendala di situ. Kemudian yang keenam ada tingkat kegagalan produksi. Toyota memiliki kegagalan produksi yang cukup tinggi menurut web yang saya baca. Toyota memiliki kegagalan produksi setiap tahunnya yang cukup tinggi.
Kemudian yang ketujuh mesin impor. Seperti yang saya ketahui atau mungkin orang lain sudah pada tahu, Toyota yang baru Toyota Supra berkolaborasi dengan mesin brand dari Eropa yaitu BMW yang berasal dari Jerman untuk produk mereka yang terbaru. Itu membuktikan bahwa Toyota masih kurang dalam mengembangkan mesin yang sudah mereka miliki. Kemudian untuk peluang atau opportunity, terbukanya pasar dalam negeri. Kedua, pakai teknologi. Yang ketiga, pengaruh social responsibilities dalam membantu perkembangan perusahaan. Yang kelima, terbukanya pasar ekspor. Yang keenam, pengaruh penghargaan yang dapat mengangkat citra perusahaan. Yang keenam, pasar tenaga kerja. Yang pertama, peluang terbukanya pasar dalam negeri yaitu khususnya untuk di wilayah Asia, yaitu Toyota memang sangat gencar dan memiliki nama yang sangat kuat di Asia. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan lagi dalam negeri mereka sendiri. Yang kedua, pakai teknologi. Toyota untuk ukuran brand yang memiliki harga yang cukup terjangkau daripada pesaing-pesaingnya, teknologi yang ditawarkan oleh Toyota cukup lengkap dalam produk-produk mereka. Yang ketiga, pengaruh social responsibilities dalam membantu perkembangan perusahaan. Pengaruh ini sangat membantu perkembangan perusahaan karena responsibility itu adalah poin penting dalam perkembangan perusahaan. Yang kelima, terbukanya pasar ekspor. Sudah jelas karena nama Toyota yang sudah besar bisa menarik minat dari negara lain untuk mengekspor barang dari Toyota dan untuk menggunakannya skala besar. Yang keenam, pengaruh penghargaan yang dapat mengangkat citra perusahaan karena Toyota sudah diakui dari dunia otomotif. Toyota sudah banyak mendapatkan penghargaan yang jelas dapat mengangkat citra dari perusahaan tersebut. Yang terakhir, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja Toyota sangat luas. Toyota membuka cabang bahkan sangat banyak. Contohnya di Indonesia saja sudah tersebar di berbagai daerah, bahkan daerah terpencil saja sudah ada untuk dealer dari Toyota. Kemudian untuk threats atau ancaman, pengaruh kebijakan pemerintah. Yang kedua, intensitas persaingan. Yang ketiga, pengaruh kampanye produk ramah lingkungan. Yang keempat, kelesuan ekonomi dalam negeri. Yang kelima, pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Dan yang keenam, barang substitusi. Yang pertama, pengaruh kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan yang mungkin bisa merugikan dari Toyota. Itu sangat berpengaruh dalam pemasaran dari Toyota ke konsumen. Yang kedua, intensitas persaingan. Intensitas persaingan di sini dikatakan bahwa Toyota memang sangat banyak memiliki persaingan untuk memasarkan produknya. Bahkan dari negaranya sendiri saja sudah banyak untuk menyaingi Toyota. Yang ketiga, pengaruh kampanye produk ramah lingkungan. Nah, ini pada tahun 2020 atau tahun 2019 sudah dimulai untuk mengampanyekan produk hybrid. Akan tetapi yang saya ketahui Toyota memang sudah mulai memproduksi untuk produk hybrid tetapi dalam skala kecil, belum skala besar. Sedangkan para pesaing Toyota seperti Mitsubishi sudah memulai untuk memproduksi produk hybrid terlebih dahulu daripada Toyota. Kemudian kelesuan ekonomi dalam negeri. Ini kelesuan ekonomi dalam negeri seperti yang kita ketahui sekarang dalam kondisi pandemi, otomatis ekonomi dalam negeri juga akan mengalami penurunan dan berdampak sangat besar pada produk yang dipasarkan oleh Toyota. Kemudian yang kelima, pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini dampaknya sangat fatal bagi Toyota maupun brand-brand lain karena pertumbuhan ekonomi itu sangat mempengaruhi dalam suatu negara untuk bisa bergerak lebih maju lagi, baik dari segi
ekonomi, dari segi dan segi positif semuanya itu sangat berpengaruh apabila perekonomian itu melambat. Yang keenam, barang substitusi. Oke, lanjut. Strategi SO dengan terbukanya pasar ekspor dan juga terbukanya pasar dalam negeri yang mengimplementasikan paket teknologi, maka Toyota bisa mengimplementasikan keberhasilan dari pengembangan produknya dan penerapan teknologi di setiap produknya dalam rangka kepuasan pasar dan konsumen. Strategi SO adalah strategi strength dan opportunity. Kemudian ada strategi WO, yaitu strategi weakness dan opportunity, yaitu akibat adanya mesin impor dan fokus pada pengembangan merek dalam negeri, maka Toyota seharusnya terlebih dahulu menggunakan komponen, produk, serta sistem teknologi asli dalam negeri dan fokus terhadap kegunaan pasar dalam negeri. Kemudian ada strategi ST, yaitu Strength and Threats, yaitu kemungkinan adanya ancaman yang bisa mempengaruhi operasional bisnis perusahaan diharapkan dengan inovasi produk, penerapan teknologi, dan efektivitas kegiatan perusahaan promosi serta penggunaan komponen lokal dalam negeri diharapkan bisa tetap menguasai pasar otomotif Indonesia. Kemudian strategi WT, yaitu weakness and threat, dengan adanya beberapa kelemahan pada produksi dan kekuatan brand, maka sebaiknya penyelesaian permasalahan kelemahan faktor produksi dan brand adalah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum yakin untuk menyelesaikan ancaman. Itu saja. Next. Kombinasi strength dan opportunity, itu kombinasi dari strength 1 dan opportunity 1, yaitu perusahaan harus menggunakan efektivitas saluran distribusinya untuk memanfaatkan terbukanya pasar dalam negeri agar perusahaan dapat berkembang dengan cepat. Yang dimaksud dari sini yaitu perusahaan itu harus bisa memanfaatkan efektivitas mereka dalam melakukan distribusi dengan cara memanfaatkan terbukanya pasar dalam negeri supaya brand tersebut dapat terkenal dengan cepat atau dapat berkembang dengan cepat gitu. Kemudian S2 plus O2, yaitu perusahaan harus menggunakan keberhasilan pengembangan produknya untuk memanfaatkan paket teknologi agar perusahaan dapat berkembang dengan cepat. Kemudian S3 dan O3, penerapan teknologi dan dari PT Toyota harus mempengaruhi social responsibilities yang inovatif dalam membantu perkembangan perusahaan. Kemudian ada S4 dan O4, efektivitas kegiatan promosi perusahaan Toyota bisa memanfaatkan peluangnya dengan keterbukanya pasar ekspor untuk bisa meningkatkan penjualan. Kemudian ada S5 plus O6, dalam sumber daya manusia yang bagus, perusahaan tersebut bisa memanfaatkan peluang dengan adanya pasar tenaga kerja jasa berpusat kepada karyawan yang terampil. Kemudian ada S6 plus O5 untuk meningkatkan aset yang dimiliki untuk biaya operasi dari investasi bisa memanfaatkan pengaruh penghargaan yang dapat mengangkat citra perusahaan untuk membantu kemajuan perusahaan. Kemudian ada S7 plus O5, penggunaan kandungan lokal sampai 75% dengan memanfaatkan harus berpengaruh penghargaan yang dapat mengangkat citra perusahaan dan bisa meningkatkan kesadaran dan karyawan, menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi untuk mencapai efisiensi maksimum seperti pemanfaatan sumber energi gas alam. Penambahan investasi akan memberikan dampak ganda untuk mendorong perkembangan industri komponen di Indonesia. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aan Afrianto. Selanjutnya itu kombinasi weakness dan opportunity. W1 plus O1. Perusahaan harus mengatasi dahulu masa depan karyawan agar dapat memanfaatkan terbukanya pasar di dalam negeri. W2 plus O2. Fasilitas manufaktur yang ada di perusahaan yang masih ada kekurangan dapat memanfaatkan paket teknologi agar dapat meningkatkan kualitas. W3 plus O3. Dalam porsi global yang kurang perusahaan dapat memanfaatkan dalam berguru sosial
responsibel dalam membantu perkembangan perusahaan. W4 plus O4. Perusahaan yang kurangnya berkembang marak dalam negeri bisa memiliki peluang dengan cara adanya keterbukaan pasar ekspor agar mampu bersaing pasar internasional. Yang W5 plus 05. Dalam perusahaan PT Toyota, rendahnya informasi pasar agar dapat membantu bisa memanfaatkan pengaruhnya penghargaan yang dapat mengangkat citra perusahaan dalam perkembangannya. W6 plus O6. Adanya tingkat kegagalan produksi dalam perusahaan bisa memanfaatkan pasar tenaga kerja untuk membantu perkembangan perusahaan. W7 plus 04. Banyaknya mesin impor perusahaan dibanding otomotif untuk mengatasi dengan bisa memanfaatkan keterbukaannya pasar ekspor agar mampu menciptakan kualitas dan berdaya saing internasional. Yang terakhir, kombinasi strike dan trade. S1 plus T1. Perusahaan harus menggunakan efektivitas seluruh distribusi untuk menghadapi pengaruh kebijakan pemerintah. S2 plus T2. Dalam keberhasilan perusahaan dari pengembangan produk harus dapat mengalahkan intensitas persaingan. S3 plus T3. Dalam penerangan teknologi perusahaan yang canggih dapat mengatasi pengaruh kampanye produk ramah lingkungan. S4 plus T4. Perusahaan dalam efektivitas kegiatan promosi yang baik dan dapat mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri. S5 T5 plus T5. Sumber daya manusia perusahaan PT Toyota yang tampil harus bisa mengatasi pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. S6 plus T6. Dalam bidang aset yang dimiliki untuk biaya operasi dan investasi yang meningkat, maka barang substitusi harus bisa diatasi demi perkembangan perusahaan. Yang terakhir, S7 plus T6. Pengaruh kandungan lokal sampai 75%, maka bisa mengatasi barang substitusi dalam kemajuan perusahaan. Nah, baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Saya akan yakni tentang kombinasi weakness dan threat. Yang pertama yakni W1 dan T1, yakni perusahaan harus bisa mengatasi dahulu masa depan karyawan agar dapat menghadapi pengaruh kebijakan pemerintah. Jadi perusahaan itu sudah mempersiapkan dengan matang masa depan para karyawannya dan bisa memberikan strategi yang pas dalam menyikapi strategi kebijakan pemerintah yang akan keluar ke depannya. Kemudian yang kedua, W2 plus T2, yakni fasilitas manufaktur dalam Toyota cukup bagus, akan tetapi harus bisa mengendalikan kekurangannya, seperti untuk mengendari mobilnya agar bisa terintensitas persaingan. Kemudian yang ketiga, ada W3 plus T3, yakni posisi global perusahaan harus bisa menjadi peran penting dalam pasar global agar berpengaruh terhadap kampanye produk ramah lingkungannya. Kemudian W4 plus T4, yakni perusahaan dalam pengembangan merek dalam negeri harus bisa diatasi dahulu agar dapat mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri. Kemudian W5 plus T5, yakni dalam informasi pasar, perusahaan harus mendahulukannya agar dapat mengatasi pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Serta selanjutnya W6 plus T6, yakni dalam perusahaan otomotif, tingkat kegagalan produksi harus bisa diatasi agar barang substitusi PT Toyota mengalami penurunan. Kemudian W7 plus T4, yakni mesin impor harus bisa direndahkan untuk bisa mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri, karena dengan semakin tingginya konsumsi produk dalam negeri itu bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri dan juga menghindari dari kelesuan ekonomi. Begitu.
Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari analisa SWOT dari brand Toyota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicola tentang penggalian data konsumen oleh brand Toyota. Baik, untuk penggalian data konsumen oleh Toyota, saya akan menjelaskan penggalian informasi. Penggalian informasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar dengan cara mencari peluang dan mencegah segala ancaman yang ada. Jadi, proses penggalian informasi ini dilakukan untuk mengetahui segala kondisi pasar, yaitu caranya mencari peluang yang ada untuk mencegah segala ancaman yang ada, seperti itu. Kemudian, ini Toyota menyediakan hotline call center 24 jam untuk menampung segala keluhan saran, pernyataan servis, serta pemesanan produk secara online. Toyota memiliki 2 website resmi di Indonesia, yaitu website auto2000.co.id atau toyota.astra.co.id. Dari 2 website ini Toyota bisa mengetahui keinginan dan permintaan konsumen atau pelanggan. Serta pada website ini juga disediakan berbagai informasi mengenai produk Toyota. Kemudian website toyota.astra.co.id atau auto2000.co.id, pelanggan juga bisa mencari tentang info harga, booking service, konsultasi pembelian, serta menemukan dealer terdekat yang bisa diakses sesuai dengan posisi terdekat dari pelanggan. Kemudian karena kondisi saat ini sedang pandemi, maka Toyota juga membuat aplikasi, yaitu M-Toyota, dan juga virtual assistant atau Toyota chatbot. Jadi di sana itu sebenarnya sama saja kayak di web, cuma kayak dibuat aplikasinya sendiri untuk memudahkan memudahkan konsumen Toyota untuk lebih intens lagi dalam menanyakan tentang Toyota, serta lebih efisien dan efektif dalam mencari tahu tentang produk Toyota tersebut. Kemudian pelanggan juga dapat mengisi data keluhan dari website tadi yang 2 itu, Auto2000 dan Toyota Astra. Keluhan, saran maupun pesanan melalui form online di website. Pelanggan diminta untuk memasukkan informasi nama, kemudian alamat dan emailnya. Melalui form ini, Toyota bisa mendapatkan gambaran tentang lokasi pelanggannya dan mendapatkan kontak pelanggan yang bisa digunakan untuk Customer Relation Management. Jadi ini formnya ini digunakan untuk lebih dekat kepada konsumen, yang sengaja dibuat oleh Toyota agar memudahkan berinteraksi dengan konsumen yang lebih intens untuk membuat konsumen merasa lebih diperhatikan oleh Toyota dan membuat konsumen lebih loyal gitu ke brand Toyota ini. Kemudian Toyota memiliki sosial media untuk yang global, ada sosial medianya sendiri di Facebook ataupun di Instagram, tetapi saya mengambil contoh untuk Instagram yang di Toyota Indonesia. Di Instagram ini banyak sekali diadakan giveaway untuk memberikan reward kepada pelanggan setia yang beruntung mendapatkan hadiah ini. Jadi Toyota itu selalu mengadakan banyak giveaway kepada pelanggan agar pelanggan ini merasa terpicu untuk lebih mengenal Toyota dan lebih loyal lagi kepada Toyota agar bisa mendapatkan giveaway. Di saat yang bersamaan juga para pemenang itu harus mengisi biodata mereka untuk proses klaim hadiah. Kemudian dari event-event ini
Toyota bisa mendapatkan data konsumen seperti nama tempat tinggal dan kontak data dari konsumen. Data ini kemudian digunakan untuk Customer Relation Management atau CRM. Kemudian participating in event, uh, participating in event ini yaitu keikutsertaan Toyota dalam segala pameran atau event-event ternama yang bisa mengangkat mereka untuk memasarkan produk mereka ke konsumen atau pelanggan untuk menarik mereka untuk membeli produk itu. Biasanya Toyota membuka booth di event ternama yaitu untuk bertujuan memamerkan produk mereka di event-event besar seperti contoh nyatanya kalau misalnya tidak corona seperti ini biasanya Toyota banyak memasarkan di festival-festival, contohnya Festival Hut Malang atau festival apa, atau biasanya dipajang di mall-mall seperti mall-mall besar yang sering kita ketahui gitu, agar konsumen tertarik untuk melihat brand tersebut. Itu merupakan strategi pemasaran dari Toyota. Kemudian event lain dari Toyota yaitu ini seperti event dari komunitas Land Cruiser. Land Cruiser ini dibuat sendiri oleh komunitas mereka bekerjasama dengan Toyota. Biasanya Toyota juga ikut mensponsori dari event ini. Ini event untuk menikmati keindahan alam dan menjelajahi sunrise di Indonesia bersama Land Cruiser. Event ini sebenarnya sudah lama saya mengambil contoh dari internet saja sebagai contoh. Kemudian yang di kanan ini ada Toyota Family Day, yaitu biasanya ini diadakan setiap tahun. Akan tetapi karena kondisi corona seperti ini, Toyota mengurangi event yang berbau skala besar seperti ini. Biasanya Toyota mengadakan event virtual untuk meminimalisir terjadinya COVID. Bahkan untuk showroom saja Toyota sudah menggunakan via online, yaitu bisa diakses melalui YouTube atau bisa melalui via Zoom untuk memasarkan produk mereka. Kemudian untuk pemesanan produknya Toyota bisa langsung dipesan di website tadi yang toyota.astra.co.id dan dan Auto 2000 serta aplikasinya sendiri yang tadi mChat dan itu lagi satu Autobot itu gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang core value and value proposition of your brand dari Toyota. Baik, untuk tentang core value and value proposition. Pertama, core value dari Toyota itu apa sih? Nah, untuk core value dari Toyota ini atau nilai inti dari perusahaan Toyota ini adalah yang pertama, mereka berorientasi untuk bisa menciptakan produk dengan kualitas dunia. Kemudian yang kedua, orientasi mereka adalah bisa mencapai goal dengan sesempurna mungkin yang bisa untuk memuaskan pelanggan. Kemudian adalah bisa mencetak pekerja yang terbaik, kemudian bisa menciptakan semangat kerjasama tim dalam operasional bisnis dalam lingkup internal perusahaan, kemudian menerapkan sistem kejujuran dan juga sistem etika yang baik, yang bagus dalam internal perusahaan dalam melakukan operasional bisnis. Dan untuk visi dari brand Toyota ini adalah atau perusahaan Toyota ini adalah bisa mengembangkan kendaraan yang berbasis eco atau berbasis kendaraan hijau, di mana bisa membantu untuk mengurangi emisi karbon di dalam penggunaan kendaraan bermotor. Nah,
Kemudian untuk misi dari Toyota ini adalah mereka bisa membuat kendaraan yang sangat populer di mata konsumen. Misi mereka adalah itu. Kemudian untuk aktivitasnya yakni bisa mencakup kendaraan yang bisa memiliki keamanan berskala dunia dan juga menciptakan kendaraan yang bisa hemat energi. Untuk nilai sekarang dari perusahaan Toyota ini adalah bisa mengembangkan dari peluang yang ada di setiap harinya. Kemudian perusahaan Toyota ini adalah jika ada mimpi jika mereka bisa bermimpi, pasti mereka juga bisa melakukannya. Kemudian Toyota juga memiliki nilai sekarang yakni untuk masa depan lebih baik itu harus dimulai dari sekarang. Dan Toyota juga memiliki nilai untuk berusaha menjadi yang paling berbeda daripada perusahaan produsen kendaraan bermotor lainnya. Kemudian Toyota juga mempercayai hal bagus adalah yang bisa dimulai dalam saat menguji kendaraan mereka atau di saat waktu ini. Kemudian Toyota percaya juga produk mereka bisa lanjut untuk waktu yang lama. Begitu. Untuk selanjutnya yakni analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatannya, yakni kekuatan dari Toyota sendiri ini memiliki posisi penjualan di 170 negara yang berbeda. Kemudian menjadi perusahaan manufaktur kendaraan bermotor terbesar kedua di dunia dan juga dikenal dengan ketahanannya, kemampuannya dan juga value for money dan juga kemampuannya dari kendaraan ini. Serta memiliki brand image yang berdasarkan dari kualitas dan juga sekitaran lingkungan yang sangat ramah terhadap para konsumen atau pengguna kendaraan Toyota. Dan tetapi untuk kelemahannya yakni pertama yakni pasar yang sangat mudah berubah dan juga yang kedua memiliki publisitas yang sangat negatif di mata konsumen di saat launching produk baru, biasanya seperti itu. Kemudian selalu menghabiskan banyak biaya untuk pengiklanan dan selanjutnya adalah tingginya permintaan dari pengaruh dari permintaan supplier. Kemudian yang keempat itu not grabbing atau biasanya apa ya? Tidak bisa merebut segmen pasar yang sudah di atas. Jadi maksudnya dari not grabbing itu adalah Toyota selalu tidak bisa menguasai produsen kendaraan bermotor yang sudah berada di nomor 1. Kenapa? Karena itu tadi, karena Toyota sangat kesulitan untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan pasar yang begitu cepat dan juga adanya sentimen pasar dari para calon konsumen Toyota yang selalu menganggap terkadang dari setiap produk baru yang diciptakan Toyota itu merasa itu kendaraan yang sangat aneh begitu. Maksud dari not grabbing itu seperti itu. Kemudian untuk threat, ya ini yang yang pertama ya ini meningkatnya biaya perawatan kendaraan dan juga meningkatnya harga dan juga meningkatnya harga kendaraan dan juga berubahnya referensi dari para calon konsumen sehingga ini bisa mempengaruhi penjualan kendaraan Toyota. Kemudian yang kedua ancaman yakni dampak dari iklan yang sering sekali naik turun dan juga nilai mata uang yang cenderung naik turun sehingga mempengaruhi harga jual kendaraan Toyota yang baik di pasar ekspor maupun di pasar impor. Kemudian yang ketiga, yakni masyarakat cenderung memiliki mindset tentang Toyota selalu memenuhi untuk segmen keluarga kecil.
Kemudian yang terakhir keempat yakni perekonomian yang berjalan lambat sehingga juga mempengaruhi dalam permintaan penjualan kendaraan bermotor. Begitu. Dan untuk peluang, yakni Toyota ini bisa memproduksi kendaraan yang sangat efisien dengan kualitas tinggi dan juga menciptakan kendaraan kecil. Kemudian yang kedua, Toyota sendiri bisa menciptakan kendaraan hybrid di mana kedua kendaraan ini, di mana dari sistem kendaraan hybrid ini, yakni mereka bisa menggunakan sistem bahan bakar mesin dan juga bertenaga listrik sehingga sangat ramah bagi lingkungan dan juga sangat efektif. Kemudian yang ketiga, Toyota juga ekspansi global, di mana terutama mereka juga ada di pasar Cina, India, dan Rusia. Nah, untuk nilai tambah dari Toyota ini, Toyota selalu memberikan kejujuran dan juga integritas terhadap yayasan inti, di mana mereka yang selalu melakukan pemasaran melalui baik itu yayasan beasiswa dan lain sebagainya yang dinaungi oleh Toyota. Kemudian Toyota selalu memberikan loyalitas kepada pelanggan. Jadi Toyota itu selalu memberikan layanan purna jual yang sangat bisa mengedarakan, bisa memuaskan terhadap pengguna kendaraan Toyota. Kemudian Toyota selalu memberikan nilai-nilai kerja keras dan juga usaha mendedikasikan usaha mereka kepada para calon konsumen mereka terhadap pelanggan mereka. Kemudian yang keempat, Toyota selalu memberikan nilai-nilai dan juga mempromosikan perbedaan dan juga maksudnya mempromosikan cara promosi yang berbeda dan juga dari perspektif yang lebih menyegarkan sehingga bisa menarik konsumen lebih begitu. Kemudian yang terakhir, Toyota selalu memberikan pengembangan lebih lanjut dan juga mencocokkannya di setiap keadaan dunia ini sehingga bisa menyesuaikan keinginan para konsumen begitu. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh produk dari Toyota. Ada Toyota Land Cruiser, ada Toyota Corolla Hybrid, Toyota FT86, dan Toyota Camry. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, baik, sekian dari kami presentasi kelompok 8. Ya, kelompok 8 ya? Iya. Oh ya, baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kami yang presentasi hari ini, Nicola Firmani, Aan Afrianto, dan saya, Raka Novian, pamit undur diri. Sekian presentasi kelompok kami untuk KB1 pemasaran kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.